Yang pertama adalah sholat 4 rakaat. Amalan malam ini, Pak, Bu. Sholat 4 rakaat. Setiap rakaat itu membaca surah Al-Fajr. Nah, dari 4 mikro, 4 ain itu. Dari rakaat pertama sampai rakaat setelah Fatihah baca surah Al-Fajr dari awal ayat sampai ain pertama. Rakaat kedua dari ain sampai ke ain yang kedua. Rakaat ketiga dari ain sampai ain ketiga keempat. Nah, yang ketiga dari ain ketiga sampai keempat. Itu ayatnya kurang lebih ayat pertama itu dari ayat pertama sampai ayat ke berapa? 10 menyatakan. Dari ayat pertama sampai ayat ke 10 menyatakan. Dari yang kedua, rakaat kedua dari ayat 11 sampai ke 17. Dari rakaat ketiga ayat ke-18 sampai ke 26. Rakaat keempat dari ayat 27 sampai 29. Macanya yang hafal ya dengan hafalannya, yang tidak hafal kayak kita orang bawa Quran, bawa HP, ya tidak apa-apa sambil pegang HP baca. Boleh nggak? Boleh. Bawa Quran nggak apa-apa, nih bawa Quran. Bawa Quran, Nabi sudah tandai. Nah, ayo tandai, sudah. Baca ayat Al-Fajr. Ayat tersebut inna fatahna laka fatahan mubina liyabirakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara ila akhir ayat. Rakaat pertama ruku, tidak sujud, samping taruh bantal. Pas sujud, duduk, sujud, mau tegak lagi ambil lagi. Tegak lagi. Paham? Bisa? Insyaallah bisa. Kalau yang pakai HP, tapi mode pesawat. Nah, jangan mode biasa. Artinya takutnya nanti ada yang nelpon, angkat lagi diangkat telepon. Nah, kalau mode pesawat kan nggak ada yang ganggu nantinya. Ini katakan. Baca, ini katakan. Itu yang amalan pertama. Disebutkan dalam banyak pendapat ulama, di antaranya dalam kitab Kanzun Najwa Syurur fi Ujjatilatus Sudur yang dikarang oleh Syekh Abdul Hamid Al-Qusi rahimahullah, mengatakan dia katakan bahwasanya orang yang melakukan hal itu hufidza dzalikal am, Allah akan jaga dia. Nah, Allah akan jaga dia dari segala macam keburukan. Bahkan dalam Habib Salim mengatakan Allah akan memberikan kecukupan kepada dia selama 1 tahun. Mengatakan dia amalkan, dan ini diamalkan ketika kita di sana sampai sekarang pun kita masih tetap mengamalkannya. Mengatakan. Jadi jangan diamalkan. Itu amalan pertama. Lalu yang kedua, pada malam ini niat puasanya ikutin pendapat Imam Malik yang sebagaimana dikatakan di dalam pendapat Imam Malik ataupun pendapat Imam Ahmad, mengatakan bahwasanya dibolehkan niat itu untuk 1 bulan penuh. Jadi niatku puasa di jami'u syuhur untuk 1 bulan penuh. Niatku puasa Ramadan untuk 1 bulan penuh yang diwajibkan oleh Allah kepadaku lillahi ta'ala. Niatnya kapan? Nanti malam ba'dal maghrib. Niatku puasa 1 bulan penuh yang diwajibkan oleh Allah kepadaku. Niatku puasa Ramadan 1 bulan penuh yang diwajibkan oleh Allah kepadaku lillahi ta'ala. Habisnya niat seperti biasa. Niat Ramadan besoknya niat seperti biasa. Niatku puasa besok di bulan Ramadan di tahun ini yang diwajibkan oleh Allah kepadaku lillahi ta'ala. Atau dengan niat yang masih sering kita menggunakan bahasa Arab, nawaitu shamma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Paham? Jadi kenapa kita harus mengikuti pendapat Imam Malik atau Imam Ahmad tersebut? Supaya suatu saat kalau kita lupa niat, otomatis dalam mazhab Syafi'i tidak sah puasanya. Tapi menurut pendapat Imam Malik sah puasanya. Nah, supaya kita dapat ganjaran pahala menurut pendapat Imam Malik,
maka kita niat di awal tahun untuk 1 bulan penuh. Jadi suatu saat kalau kita lupa, tidak sah puasa kita menurut Syafi'i, wajib qadha menurut Syafi'i, tapi menurut pendapat Imam Malik kita tetap dapat pahala. Paham? Itu amalan yang kedua.